Oke. Baik, kita mulai. Terakhir kita akan bicara tentang yang namanya materi teori kemungkinan ya. Nah, kalau Anda ditanya tentang materi teori kemungkinan ini kan artinya bahwa kita mengatakan dalam kehidupan sehari-hari kita punya banyak peristiwa yang terhubung dengan kemungkinan, ya kan? Contoh, misalkan teori yang pertama itu mengatakan kemungkinan terjadinya sesuatu atas yang diinginkan. Saya tanya misalkan, saudara katakanlah ada seorang ibu yang hamil. Taruh sini coba. Oh. Gitu. Nah, seorang ibu yang hamil, terus saudara ditanya, berapa kemungkinan dia melahirkan anak laki-laki? Loh, Anda memang belum hamil. Maksud saya nanti kalau ada seorang ibu yang hamil, Anda ditanya, berapa kemungkinan ibu tadi melahirkan anak laki-laki? Setengah kan ya? Kalau kemungkinan melahirkan anak perempuan? Setengah juga. Kalau anaknya banci? Kalau anaknya banci gimana? Tidak dihitung. Ya, kenapa? Karena kita bicara kemungkinan normal. Sama dengan saudara ketika ditanya, saudara ujian. Ya, saudara ujian. Pertanyaannya, saudara ujian itu nanti nilai nilai akhir saudara dapat apa? Yakin? Loh yakin? Loh kalau yakin ya saya tidak masalah, tapi perasaan saya tidak yakin gitu loh. Terus terang saja gitu ya. Nah, berarti peluang saudara dapat A katakanlah berapa? Berapa peluang saudara dapat A? Nilai itu kan kalau sekarang ya, kalau sekarang itu E, D, C, BC, B, AB, A, iya kan? Itu kalau sekarang, kalau zaman saya dulu cuma enak langsung. E, D, C, B, A. Ya. Berarti sekarang kemungkinan sudah dapat nilai A itu berapa? 1/7. Ya. Nah, itu kemungkinan yang pertama. Sama dengan saudara saya tanya, kalau saudara main remi, Anda dapat kartu as berapa? Peluang dapat kartu as. Berapa? 1/4. 4/5/2. Yang biasa main remi langsung tahu, ya kan? Kalau dia nggak bisa main remi nggak tahu dia, ya biasa ya. Ya, nah itu yang pertama. Sekarang yang kedua. Yang kedua adalah kemungkinan terjadinya sesuatu yang peristiwa lebih yang masing-masing beri sendiri. Sebagai contoh sekarang, seorang ibu hamil. Berapa kemungkinan dia punya 2 orang anak laki-laki? Kemungkinannya berapa? Berapa? Kan ibu hamil, ya kan? Berapa peluangnya dia punya 2 orang anak yang kedua-duanya laki-laki? Lo kan gini, anak yang pertama ada anak yang kedua kan ya? Iya kan? Nah, anak yang pertama berapa peluang laki-laki? Setengah. Anak yang kedua? Setengah, berarti kan 1/4. Iya kan? Kita buktikan. Ini kan hitung-hitungan, Pak. Secara apa namanya? Secara kenyataan bagaimana? Kenyataannya kan bisa laki-laki, perempuan. Iya kan? Atau dibalik, perempuan, laki-laki.
Atau atau perempuan. Atau laki-laki. Berarti peluang 2 anak laki-laki ada berapa? 1 kan dari 4. Kan sama. Jadi Anda mau pakai yang ini kan sama. Sudah? Ngerti ya? Beda yang pertama sama beda yang kedua tahu ya? Oke, saya lanjutkan. Nah, terus kemudian yang ketiga. Yang ketiga ada pernyataan kemungkinan 2 peristiwa atau lebih yang saling berpengaruh. Nah, sekarang saya tanya, berapa peluangnya saudara dapat kartu as atau kartu king? Peluang kartu as berapa? 4/52. Peluang kartu king berapa? 4/52. Terus diapakan? Nah, ini ditambah. Karena kalau nggak dapat as, ya dia dapat king. Iya kan? Berarti ini sama dengan peluangnya adalah 8/52. Tapi nanti kalau saudara ujian saking cepatnya otak, itu kan nanti akan menjawab 8/104. Percaya sama saya. Ya, percaya sama saya. Nanti kan banyak yang jawab 8/104. Sudah? Nah, berikutnya ada yang namanya rumus binomium. Rumus binomium itu ceritanya gimana? Rumus binomium itu kan ada cerita gini. Kalau 1, 1, 1, 2, 1 kan gini ya. Ya, benar kan ya? Loh, kok muncul itu sekarang? Oh, ada yang online. Ya. Nah, sekarang pertanyaan saya, rumus binomium itu fungsinya di mana? Fungsinya di sini. Pertanyaan saya, ini itu apa sih? Ini kan sebetulnya A plus B kuadrat. Kalau saya jabarkan, katanya orang matematik A plus B kuadrat itu dia jadi apa? Dia jadi A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Tapi kan sebetulnya ini kan B pangkat 0, ya benar ya. Ini kan A pangkat 1, B-nya pangkat 1, ya benar ya. Terus ini A-nya pangkat 0, B-nya pangkat 2 kan ya. Sesuatu kalau dipangkatkan 0 hasilnya berapa? 1. Sesuatu kalau dikalikan 1 hasilnya, nah kan gak lulus temenan kan, gak percaya. Ya, sesuatu pangkatkan 0 hasilnya 1. Sesuatu kalau dikalikan 1 hasilnya, bilang itu sendiri. Kan jadinya gini. Iya kan? Makanya ini kalau dibuktikan dia jadi A kuadrat plus 2AB plus B pangkat 2. Kalau ini bagaimana? Ini kan sebetulnya adalah A plus B pangkat 5. Iya kan? Kalau dijabarkan ini jadi apa? Ini A pangkat 5, B-nya pangkat 0. Ini A pangkat 4, B-nya pangkat 1. Ini A pangkat 3, B-nya pangkat 2. Ini A pangkat 2, B-nya 3. Ini A1, B4. Iya kan? Dan yang terakhir A pangkat 5, A-nya pangkat 0, B-nya pangkat 5. Sudah? Ini kan penjabarannya seperti ini kan ya? Nah, kapan ini bermanfaat? Ini bermanfaat kalau kita mau, katanya orang matematika, kita mau tentang teori kemungkinan. Cara bekerjanya bagaimana? Cara bekerjanya sederhana. Nah, pertanyaan saya sekarang. Suami istri normal heterozigot. Ya. Suami istri normal heterozigot untuk albino. Ingin punya 5 orang anak. Berapa kemungkinan semua anaknya normal
hanya 3 orang yang normal, yang lainnya albino. Yang C, anak yang pertama dan ketiga albino, yang lainnya normal. D, anak yang terakhir laki-laki albino, yang lainnya normal. Kira-kira ada yang bisa menjawab? A itu jawabannya berapa, B berapa, C berapa, D berapa? Semua anaknya normal 3/4. Gimana? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Bagaimana yang A, B, C, sama D? Kalau saudara saya tanya, dia suami istri heterosigot untuk albino. Pertanyaan saya, berarti kan kita bisa ngomong bahwa dia itu perkawinannya kan A besar A kecil silang sama A besar A kecil, ya benar ya. Nah, terus dari sini kemudian kemungkinan anaknya itu apa? Kemungkinan kan anaknya kan ada 2. Kalau dia tidak normal, dia albino kan gitu ya. Berapa peluangnya normal? 3/4. 3/4. Berapa peluangnya albino? 1/4. Sudah? Sekarang kita hanya punya huruf A sama B. Ya, kita hanya punya huruf A sama B. Maka sekarang saya mau tanya, ini saya misalkan apa, ini saya misalkan apa? Yang normal saya misalkan apa? B. Oke, yang albino saya misalkan A. Pertanyaan saya sekarang, berapa peluang semua anaknya normal? Berapa peluang semuanya normal? Loh, ini kemana terusan? Terus kemana ini? Larinya terus kemana? Larinya terus ke sini. Berarti apa? Mana yang harus saya pilih? Yang harus saya pilih adalah yang ini. Kenapa saya pilih yang ini? Nah, karena saudara memisalkan ini. Coba ini saya balik. Maka yang saya pilih yang mana? Ini. Sudah? Sekarang saya mau tanya, saudara mau yang normal apa, yang albino yang mana? Mau gini atau mau seperti tadi? Seperti tadi, oke. Berarti ini B, ini A. Pertanyaan yang pertama, berapa jawabannya? Yang A. Berarti kan jawabannya kan ini kan ya? Berarti kan jawabannya 1, A pangkat 0, iya kan? B-nya 3/4, nah ini pangkat 5. Tadi sudah saya tanya, sesuatu yang dipangkatkan 0 hasilnya 1. Sesuatu kalau dikalikan 1 hasilnya, dan itu sendiri. Berarti kan jawabannya 3/4 pangkat 5 ya? Benar kan ya? Bagaimana dengan yang B?
Bagaimana dengan yang B? Yang B itu saya pilih yang mana? 10-nya itu ada 2 soalnya. Yang 10-nya saya pilih yang ini. Kenapa? Karena yang normalnya 3, yang albinonya 2, ya kan? Saya nggak boleh milih yang ini. Kenapa? Kalau ini yang kebalik kan dia. Ya, berarti saya milihnya adalah 10 A. Berapa peluangnya A? 1/4 pangkat 2. Berapa peluangnya B? 3/4 pangkat 3. Ya, benar ya? Oke. Sekarang yang C. Yang C itu pertanyaannya seperti itu. Berapa peluangnya? Berapa jawabannya yang C? Pertanyaan saya, yang C itu anak yang normal berapa? 3. Yang albino berapa? 2. Sama enggak dengan jawaban yang B? Yakin? Loh gitu mau dapat A ya kan? Ditanya yakin saja sudah kebingungan, enggak yakin kan? Sama enggak? Yakin? Enggak, kenapa kok enggak? Baik, berarti yang C jawabnya gimana cara jawabnya? Gimana yang C jawabnya? Loh gini mau online ya kan? Bingung semua pasti. Offline aja bingung ya kan? Makanya saya heran kok optimis dapat A gitu loh. Saya tuh heran nih. Gimana yang C? Jawabannya gimana? Sama enggak? Loh, ada sing sama yang berbeda. Yang sama angkat tangan. 2 orang angkat tangan. Yang berbeda 3 orang tapi ragu-ragu, ya kan? Yang lainnya enggak tahu. Kan tadi sudah benar saya katakan, gini loh kok mau dapat A, kan aneh kan ya. Pertanyaan saya sekarang, apa bedanya yang B sama yang C? Ada urutannya, bagaimana cara penyelesaiannya? Apa bedanya yang B? Betul, ada urutannya. Makanya ada urutannya itu kalian harus 1, 2, 3, 4, 5 kan gitu ya. Kalau yang ini bagaimana? Bebas. Artinya yang B ini kan ada kemungkinan albino normal. Bisa normal albino. Bisa albino normal dan seterusnya, ya kan? Tapi kalau ini harus pasti anak yang pertama harus apa? Berarti berapa peluangnya? 1/4. Anak yang kedua 3/4. Anak yang ketiga, yang keempat, yang kelima. Terus diapakan? Dikali. Berarti inilah peluangnya. Ya. Ngerti ya?
Ada yang bingung enggak? Enggak. Baik, terakhir. Ya, terakhir sekarang. Bagaimana dengan jawaban yang D? Berapa kira-kira? Ya, yang D berapa kira-kira? Yang D berapa kira-kira? Pertanyaan saya yang paling gampang gini. Kalau saya ingin jawab yang D, itu apakah saya ingin jawab seperti yang B ataukah saya ingin jawab seperti yang C? Seperti yang C. Oke, kalian sudah memutuskan dia seperti yang C. Berarti kalau jawaban D adalah apa? Apa? 3/4, terus 3/4, 3/4, 3/4, seperempat, kali setengah. Kenapa kok yang terakhir kali setengah? Karena yang terakhir ada kata-kata dia laki-laki. Sekilas, sekilas dia akan mirip yang B. Ya kan? Tapi ternyata dia mirip yang C. Makanya tinggal kita kalikan saja. Nah, inilah peluangnya. Sudah? Ngerti sampai sini? Ngerti ya? Oke. Kalau ini saya stop share berarti yang sana enggak bisa ngelihat saya kan ya. Tapi yang sini tetap bisa ngelihat. Iya. Saya coba ya. Loh, yang sini bisa ngono loh. Ini repotnya kalau gini saya enggak bisa.
Baik, kita lanjutkan. Sebetulnya Anda punya cara yang lain, kata orang matematika, yaitu dengan itu. Pxn sama dengan n permutasi dan seterusnya itu. Ya. Tetapi cara ini hanya berlaku untuk pertanyaan yang mana? Cara ini hanya berlaku untuk pertanyaan yang B atau pertanyaan yang A. Ya, jadi cara ini hanya berlaku untuk pertanyaan yang B atau yang A. Untuk pertanyaan yang C sama D, dia tidak akan bisa pakai yang ini. Ya, jadi kalian harus hati-hati menerapkan rumus yang kedua, yaitu PXN itu tadi. Pertanyaan saya untuk yang B. Untuk yang B, kan saya bisa bilang bahwa dia peluang dari X. X-nya berapa? Tentukan salah satu. Ya, tentukan salah satu. Apa? Katakanlah dia normal atau dia albino. Jadi tentukan salah satu. Berarti nanti dia akan 5 gini kan ya. Terus kemudian dibagi 2, 3, terus baru kemudian dia dikalikan dengan berapa peluangnya albino, ya, berapa peluangnya albino, pangkatkan itu 2, dan berapa peluangnya normal, pangkatkan 3. Maka akan ketemu, kan gini, ini kalau saya jabarkan, ya ini kalau saya jabarkan kan berarti 5 kali 4 kali 3 gini kan ya. Terus kan gini, ini saya coret kan ya. Ini saya coret 2 kan ya. Nah terus berapa? 1/4 pangkat 2, terus 3/4 pangkat 3. Berarti ini kan sama ya. Ini jawabannya kan 10 ya. 10 1/4 pangkat 2, 3/4 pangkat 3. Jawabannya sama. Tapi sekali lagi itu hanya dapat dipakai untuk yang A sama yang B. Yang C sama yang D tidak bisa dipakai. Kenapa? Bukan, maksud saya yang online melihat apa gitu loh. Iya, sama. Sudah. Sudah? Nah, sekarang coba saudara kerjakan yang ini.
Tahu artinya soal ini? Wes paling enak tuh ya masuk semua atau online semua, gak usah repot-repot ya kan. Kalau gini repot semua. Sudah tahu soal ini artinya apa? Soal ini itu kan menunjukkan bahwa sepasang suami istri baru menikah merencanakan punya anak 3. Suami menghendaki ketiga anaknya laki-laki. Istri menghendaki anak pertamanya perempuan, 2 adiknya laki-laki. Karena tidak sepakat, mereka menemui orang tua. Orang tuanya mengatakan bahwa sebaiknya mereka punya 1 anak perempuan dan 2 anak laki-laki. Dengan asumsi bahwa kemungkinan bayi lahir laki-laki dan perempuan itu sama, kemungkinan siapakah yang terbesar? Ya, jadi ini adalah masalah genetika yang kalau diterapkan ke rumah tangga ini bisa mengakibatkan perceraian. Ya, kenapa kok bisa mengakibatkan perceraian? Karena yang laki-laki ingin, yang suami ingin ketiga anaknya laki-laki. Istri ingin anak yang pertama saja, yang perempuan, yang 2 adiknya laki-laki. Kan nggak sepakat. Kalau sama-sama otot-ototan akhirnya sudah cerai saja kan ya. Nah, terus ada peran dari orang tua. Nah, kita lihat siapa yang lebih bijaksana di sini, ya kan? Oke, silakan dikerjakan. Bagaimana jawabannya? Ada yang sudah nemu jawabannya. Ini Anda bisa lihat di berapa menit Anda ngerjakan. Sudah ketemu? Kok mantuk-mantuk? Sudah ketemu? Silakan maju. Sebentar. Ini saya share kan ya? Oke, saya share. Kemudian saya share, Pak.
bisa, Pak. Tidak bisa saja. Perintah saja tidak bisa saya. Sudah? Saya malah kebingungan kalau ngajar hybrid gini ya. Antara penampilan di sini sama yang di sana beda. Nah, sekarang kita perhatikan. Katanya siapa namanya? Siapa? Nur. Katanya Nur, peluang istri 1/8, peluang suami 1/8, peluang orang tua 3/8. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Loh, tadi katanya pengen A, harus bisa jawab. Loh, kan saya nantang saudara, ya kan? Saudara pengen apa? A, berarti betul atau tidak? Betul atau tidak? Betul. Kenapa kok betul? Lihat itu, sepasang suami istri, dia mengendaki, yang suami mengendaki ketiga anaknya laki-laki. Ketika Anda mengatakan mengendaki ketiga anaknya laki-laki, kita bisa pakai yang mana? Kita bisa pakai yang mana? Kita bisa pakai yang ini kan ya? Ya, betul ya. Ini kan berarti A3, B0, A2, B1, A1, B2, A0, B3. Dengan catatan sekarang yang laki-laki apa, yang perempuan apa? Laki-laki A, ini B. Oke, kita pakai ini kan ya? Sudah? Sekarang ada pertanyaan. Suami mengendaki ketiganya laki-laki, berarti saya pilih yang mana? Ini kan ya? Laki-laki mengendaki ketiganya laki-laki, yang suami kan mengendaki ketiganya laki-laki kan ya? Berarti kan yang ini kan ya? Berarti kan saya tinggal masukkan saja ini satu, berarti kan setengah pangkat 3 kan ya? 1/8 kan ya? Terus untuk yang istri,
Istrinya anak pertama perempuan, sedangkan dua adiknya laki-laki. Bisa kita pakai ini enggak? Bisa pakai ini enggak? Enggak bisa. Kenapa enggak bisa? Karena ada urutannya kan ya. Berarti kita pakai yang gitu kan ya. Terus yang bapaknya bagaimana? Orang tuanya bagaimana? Dua laki, satu perempuan. Berarti saya pilih yang mana? Saya pilih yang ini kan ya. Berarti jawaban yang A itu ini, yang C itu ini, yang B itu kan sana ya. Nah, ketemu berarti. Makanya sekali lagi biasanya orang tua lebih bijak dibandingkan anak-anak ya. Jadi kalau saudara sedang jatuh cinta biasanya hati-hati. Orang tuanya jangan gitu, wah, Anda terus gawat itu biasanya. Ada yang tanyakan sampai sini? Tidak ada. Terus terang saya kebingungan ya. Gimana caranya saya mengubah sistem ini karena yang ini yang Zoom itu seperti itu. Coba coba ada kamu maju ke depan. Sama enggak yang di laptop saya dengan yang di situ? Loh, sini ya kamu sini ya buktikan. Beda kan ya? Kebingungan saya terus terang. Kenapa? Angkat tangan. Mau betulkan? Ini Dinda ya, ketua kelasnya ya? Ya apa ini Din? Saya kebingungan terus terang. Antara yang di laptop saya dengan yang di situ beda. Ini Din, ini kalau saya bicara sini berarti yang di Zoom dengar ya? Baik, daripada saya kebingungan, saya mohon maaf untuk yang Zoom saya leave ya. Bingung saya sudah.
Di stop saya sudah hampir 3 menit. Di sini masih 50%, 50% gitu. Di fakultas kami itu sudah 100%, namanya langsung masuk atau tidak. Sudah hampir 5 menit ya. Sudah ketemu jawabannya? Menit. Tadi katanya. Ayo. Ada yang sudah selesai? Kok mana ya? Loh, 7 menit lebih loh juga. Siapa yang sudah selesai? Silakan maju. Loh, ini loh, kalau apakah biasanya nama-nama? Tidak ada yang jawab. Boleh. Ayo katanya di Zoom. Yang di Zoom itu di PHP sama saudara. Sudah? Kok belum?
Bener. HP aja ya. Nggak bisa Pak, nggak bisa aku. Gedenya ada bisa. HP. Tapi itu tidak kelihatan. Iya. Oh, yang itu. Iya. Gimana? Mending kamu duduk di sini, kamu terus.
Ya, ini. Ini lo berarti dia harus jadi yang offline siapa? Mata siapa? Dan anatomi. Dan itu. Tapi di sini, di sana, di TKP. Yang mana? Karena kita mengalami berarti ketika mengalami itu saya apa saya nangis karena gula. Kenapa gula? Karena namanya itu kami alami dan saya yakin ya kan? Ada satu ukuran saya beli silahkan cek di Google itu kita yang ukuran 10 sampai 100 badannya kan muncul. Nah itu saya langsung nanya kenapa kasihan tapi kemarin tapi ada ya agak biasa ya sudah akhirnya kita online ya hanya menunjukkan tapi kan ini ada kita ya kebetulan saya juga ngajarnya seperti ini ketika online wah jalan semua karena tipe semua ini oke kamu sih nah jelaskan pada teman-teman yang bisa Oke, jadi kan di soal itu diketahui bahwasanya warna merah muda itu menyerbu sendiri, kemudian kita menanam. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasanya kalau misalkan merah muda itu kan termasuk intermediate ya. Jadi kalau misalkan dominan kan kita biasanya 3:1. Nah, karena ada hasil yang merah muda ini jadinya perbandingan itu 1:2:1 karena yang itu jadinya merah muda. Terus jadi untuk perbandingan merah sendiri itu 1/4. Terus yang merah muda itu 2/4 atau setengah. Terus yang putih itu 1/4. Nah yang pertama itu kan semua biji menjadi putih. Putih ini kan perbandingannya 1/4. Terus dia itu menanam 10 kan, jadi 1/4/10. Terus yang kedua itu dia minta ini kan 5 merah muda, 5 merah muda,
2 putih. Jadi ini menggunakan yang tadi itu ya. Jadi ini pakai yang faktorial. Itu jadi seperti ini. Terus yang kedua itu dia maunya 6 merah, terus 4 putih. Itu juga pakai rumus satu tadi yang di sana itu, yang pakai faktorial jadinya seperti ini. Apakah bisa dipahami? Jadi Anda tahu ya, apa namanya, kenapa terdapat angka ini? Tahu nggak? Tahu, yaitu seperti penjelasan sama saudara. Ini kalau disilangkan, ya itu kan pasti dapat anak ini, ya kan? Nah, dengan peluangnya, yang ini adalah 1/4, yang ini adalah setengah, yang ini adalah 1/4. Berarti, nah dari situ kemudian berarti ini kan merah, ini kan pink, ini kan putih. Ketika muncul pertanyaan berapa ini menang, terus kira-kira ada 10 biji kan ya. Nah 10 biji nanti kan kemungkinannya bagaimana kan gitu ya. Nah ketika ada pertanyaan bagaimana kemungkinan semuanya merah, jadi Anda perhatikan di sini merah ini. Terus kemudian ada 10, berarti masukkan aja sih, angka 10. Demikian juga yang ini, di sini ingin 5 merah, 3 pink, 2 putih. Kembali ke sini, oh perbandingannya ini, apa namanya perbandingannya ini, maka ini merahnya paling 1/4, pinknya paling setengah, putihnya 1/4, ya kan? Tinggal masukkan angkanya ini 5, 3, 2, tapi jangan lupa yang ini. Biasanya ini yang paling sering lupa. Paling sering lupa ini. Yang dituliskan ini biasanya kalau ujian. Ya, saya sudah beritahu. Jadi tadi saya mengatakan 4/52 ditambah 4/52 itu nanti jawabannya pasti ada yang menjawab 8/104. Yakin. Karena saya menyediakan pilihan 8/104. Nanti kan banyak yang milih 8/104. Ya. Nggak sadar bahwa 8/52. Ya, makanya nanti biasanya nih, kok nilai saya jelek? Kenapa? Ya karena kejebak ini biasanya. Karena saya menyediakan pilihan ini dan pilihan ini. Ya. Nah, sama juga dengan ini. Biasanya kalau dia ini toh yang dihitung itu. Yang ininya terlupa. Itu biasanya. Itu kelemahan kalau ujian. Tidak percaya buktikan. Nah, terus yang terakhir hanya ada 2 variabel. Ingin 6 merah sama ini putih. Nah, ingin 6 merah sama 4 putih. Berarti kesimpulannya kembali ke sini. Merahnya 1/4, putihnya 1/4. Inginnya berapa? 6 sama 4. Masukkan saja 6 sama 4. Tapi sekali lagi hati-hati. Ini harus dihitung juga. Jangan sampai dia terlupa. Sudah? Nanti? Baik. Ada yang tanyakan? Gampang kan? Loh, gampang enggak? Saya tanya, siapa yang merasa kesusahan? Sudah, saya angkat tangan. Ini mudah semua kan? Loh, saya ini tanya jujur. Siapa yang kesusahan? Enggak ada yang kesusahan kan? Enggak ada. Berarti ya sudah, artinya mudah sekali soalnya. Nah, nanti soal ujian ya seperti itu. Sekali lagi, soal ujian mudah-mudah. Yang sulit itu adalah mencari pilihan jawaban. Ada yang nanya kan? Nggak ada? Kalau nggak ada, saya akhiri. Sampai sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat.